Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, semoga hari ini kalian tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kenapa? Karena kesehatan itu adalah nikmat yang begitu luar biasa. Nikmat yang sangat besar. Ya, semoga meskipun dalam kondisi yang seperti ini, dalam kondisi musimnya corona seperti ini, kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi jangan pula kita kemudian menyalahkan Allah karena corona ini. Karena ini adalah kehendak Allah, karena ini adalah makhluknya Allah, maka kita tetap harus bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena di balik musibah atau wabah corona ini ternyata ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Apa saja hikmahnya? Nah, hikmahnya yang dulu biasanya hidupnya kurang memperhatikan kesehatannya, kita sekarang jadi lebih mementingkan, lebih mengutamakan kesehatan kita. Ya, contohnya dulu kita sering abai. Kalau mau makan mungkin tidak mencuci tangan terlebih dahulu. Sekarang kita mau apa-apa, selesai apa-apa kita harus cuci tangan, menggunakan sabun, menggunakan hand sanitizer dan sebagainya. Sebelumnya kita abai, pergi kemana-mana, naik motor, naik sepeda, tidak pernah menggunakan masker. Sekarang dengan adanya kondisi seperti ini, kita menggunakan masker. Hikmahnya kita jadi tidak terkena polusi yang berlebihan. Kemudian yang dulunya kita tidak merasa khawatir akan kesehatan kita, sekarang merasa khawatir. Jadi kita harus menjaga kesehatan kita dengan rajin berolahraga, sebelumnya tidak. Ya, kemudian sebelumnya kita makan apa saja, sekarang kita mulai berhati-hati dalam memakan makanan atau meminum minuman sesuatu. Selain itu juga seharusnya kondisi seperti ini menjadikan diri kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sadari kita mulai khawatir nih. Ya, jangan-jangan kita nanti terkena. Maka kita perlu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita berupaya dan berusaha. Baik anak-anak sekalian, melanjutkan materi yang sebelumnya ya, terkait dengan iman kepada kitab-kitab Allah. Pada pertemuan sebelumnya, saya rasa anak-anakku sekalian sudah dapat memahaminya dengan baik. Karena itu, kita lanjut ke materi selanjutnya, yakni materi tentang iman kepada kitab-kitab Allah bagian yang kedua. Nah, anak-anakku sekalian, pesan saya tetap tidak boleh kita itu berhenti untuk belajar. Karena pembelajaran itu mampu melahirkan orang-orang yang optimis. Sebab rasa optimisme itu lebih berharga daripada segudang bakat yang terpendam. Nah, oleh karena itu, kita sebagai seorang pelajar harus tetap belajar. Karena orang yang belajar itu akan lebih siap dan lebih optimis dalam menghadapi sesuatu. Percuma orang yang punya bakat yang banyak, tapi karena tidak optimis atau pesimis, maka bakatnya itu akan hilang. Kalaupun tidak hilang itu bakatnya jadi kurang bermanfaat. Ya anak-anak sekalian, mari kita lanjutkan materi selanjutnya. Masih terkait dengan iman kepada kitab-kitab Allah bagian yang kedua. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari arti iman kepada kitab, kemudian arti kitab itu sendiri. Nah, kita lanjutkan. Nah, kompetensi dasarnya masih seperti yang kemarin, ya. Mungkin saya perlu bacakan sedikit, yakni siswa dapat memahami makna beriman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian selanjutnya, kompetensi dasar bagian keterampilan, yakni siswa dapat menyajikan dalil nakli tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Pengertian iman kepada kitab Allah sebelumnya sudah kita sampaikan, ya, sudah kita pelajari bersama, tapi kita perlu ulas sedikit lagi, ya. Siapa tahu ada yang mungkin kelupaan atau mungkin kemarin belum begitu memahaminya. Iman kepada kitab-kitab Allah berarti percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya, ya. Nah, kemudian lanjutnya adalah dalil
iman kepada kitab-kitab Allah, yakni terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 16. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur biiznihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Ya, Quran surat Al-Maidah ayat 16. Nah, anak-anak sekalian, kita lanjut ke materi perbedaan Al-Quran dan kitab sebelumnya. Yang pertama perbedaannya adalah kitab sebelumnya telah hilang, ya, sedangkan kitab Al-Quran terjaga sampai hari kiamat. Hal ini tercantum dalam Quran surat Al-Hijr ayat 9. Jadi kita harus pahami bahwa kitab sebelumnya itu sampai sekarang sudah tidak ada. Ya, yang ada hanya kitab Al-Quran. Jadi kitab yang Allah turunkan, ya Zabur, Taurat, Injil, sekarang sudah tidak ada. Sedangkan Al-Quran terjaga sampai hari kiamat. Kemudian perbedaan yang kedua, kitab sebelumnya diperuntukkan untuk umat tertentu. Jadi kitab sebelumnya itu diperuntukkan untuk umat-umat tertentu, ya, sesuai dengan zamannya pada zaman itu. Sedangkan Al-Quran untuk semua umat manusia. Nah, maka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Kemudian yang ketiga, yakni bahasa dalam kitab sebelumnya telah hilang. Ya, kemarin kitab Taurat dengan bahasa Ibrani, terus kemudian kitab Zabur dengan bahasa Kipti, dan kitab Injil dengan bahasa Suryani. Hingga saat ini bahasa tersebut sudah hilang, tidak digunakan lagi oleh masyarakat. Nah, sedangkan kitab Al-Quran bahasanya bahasa Arab sampai sekarang masih terjaga. Bahasa Arabnya nggak cuma dipakai oleh orang-orang yang di Arab sana, tapi di seluruh dunia bagi orang yang mau mempelajarinya akan tetap terjaga bahasa tersebut. Kemudian yang keempat perbedaannya antara Al-Quran dengan kitab sebelumnya adalah Al-Quran itu memuat ringkasan ajaran ketuhanan dan mengukuhkan kebenaran ajaran dalam kitab terdahulu. Jadi isinya Al-Quran lebih lengkap. Karena Al-Quran itu merangkum seluruh inti dari kitab-kitab terdahulu, khususnya terkait ajaran mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya Al-Quran lebih lengkap isinya. Ada bermacam-macam. Karena Al-Quran ini pedoman, maka pedoman itu ya harus lengkap. Kemudian kita lanjut. Nah, Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Nah, perlu kita ketahui anak-anakku sekalian, bahwasannya Al-Quran itu tidak diturunkan langsung satu mushaf, ya, dari juz 1 sampai juz 30 seperti yang kita lihat sampai saat ini. Tidak. Ya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran itu kepada Nabi Muhammad SAW itu berangsur-angsur. Beberapa ayat dulu, ya, atau mungkin beberapa surat dulu, tidak langsung satu mushaf. Para ilmuwan muslim bahwasanya Al-Quran diturunkan berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ya, kemudian Al-Quran ini terdiri dari 114 surat dan dikelompokkan menjadi dua, yakni dikelompokkan surat Makkiyah dan surat Madaniyah. Ini berdasarkan periode turunnya surat-surat tersebut. Ya, sebelum Rasulullah SAW itu hijrah ke Madinah, maka disebut surat-surat tersebut yang turun sebelum Nabi Muhammad SAW itu pindah atau hijrah ke Madinah disebut surat Makkiyah. Sedangkan surat-surat yang turun setelah Nabi Muhammad SAW itu hijrah ke Madinah, maka disebutnya surat Madaniyah. Nah, kemudian sebagaimana yang telah kita pelajari tadi sebelumnya, bahwasanya perbedaan Al-Quran dengan kitab sebelumnya itu Al-Quran lebih lengkap isinya. Selain isi kandungannya itu memuat inti-inti dari kitab-kitab sebelumnya, tapi di dalam Al-Quran jauh lebih lengkap isi pedomannya. Apa saja? Ya, ini akidah, keyakinan untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berisi akhlak. Di dalam Al-Quran itu berisi
panduan untuk bagaimana berakhlak kepada manusia, kepada Allah, kepada sesama makhluk Allah. Kemudian yang ketiga, berisi ibadah, tata cara ibadah. Meskipun tidak secara lengkap dijelaskan detail banget di dalam Al-Quran, tidak. Tapi inti pokoknya itu berada dalam Al-Quran. Ya, inti pokok ibadah. Perintah sholat, perintah haji, perintah zakat, dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah berisi muamalah. Artinya bagaimana kita untuk berinteraksi dengan manusia. Ya, bagaimana cara kita membagi zakat, bagaimana cara kita untuk membagi waris dan sebagainya, bagaimana cara kita berdagang, ada dalam Al-Quran. Kemudian yang terakhir adalah kitab suci Al-Quran itu berisi tarikh atau sejarah, ya, sejarah umat-umat terdahulu, sejarah para sahabat, sejarah ya para rasul. Jadi ada pada Al-Quran. Yang terakhir adalah ilmu pengetahuan, ini sains. Sains dalam Al-Quran ini ada, lengkap sudah di dalam Al-Quran. Maka banyak para ilmuwan yang awalnya ateis, tidak beragama, ketika mempelajari Al-Quran dan kemudian menemukan kecocokan antara dalil Al-Quran dengan fenomena alam, kebanyakan dari mereka itu menjadi mu'alaf, masuk ke dalam Islam. Subhanallah ya. Kemudian perbedaan antara kitab dengan suhuf. Yang pertama, kitab itu isinya lebih lengkap dibandingkan dengan suhuf. Kemudian kitab sudah dibukukan. Namanya kitab kemarin itu wahyu Allah Subhanahu wa taala yang telah dibukukan. Kemudian karena isinya lengkap, dibukukan, maka secara otomatis lebih awet. Berlakunya lebih lama. Sedangkan suhuf, tadi suhuf itu isinya kurang lengkap. Kenapa kurang lengkap? Karena berupa lembaran, maka terbatas. Ya, lembarannya terbatas. Karena lembaran terbatas, isinya kurang lengkap, maka masa berlakunya pun akan menjadi singkat. Nah, itu ya, anak-anakku sekalian. Selanjutnya yang terakhir adalah hikmah iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, setelah kita beriman kepada kitab Allah itu, seharusnya dampak positif apa yang akan kita dapatkan? Yang pertama adalah kitab itu kita jadikan sebagai pedoman atau petunjuk bagi umat manusia untuk menentukan benar atau salah. Khususnya Al-Quran ya. Al-Quran kita jadikan sebagai pedoman untuk menentukan benar dan salah. Kemudian yang kedua, sebagai informasi sejarah umat terdahulu. Untuk apa kita mempelajari sejarah umat terdahulu? Ya tentunya untuk kita jadikan sebagai tauladan. Ya, apakah harus contoh atau tidak? Nah, umat-umat terdahulu kan sudah diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kemudian yang ketiga, sebagai sumber ilmu pengetahuan, sebagaimana saya jelaskan tadi ya, bahwasanya di dalam Al-Qur'an itu luar biasa isi pengetahuannya. Alam semesta ini dalam Al-Qur'an insya Allah sudah dijelaskan. Tinggal kita bagaimana cara menggalinya, menggali pengetahuan dalam Al-Qur'an. Kemudian yang keempat, meningkatkan toleransi kita terhadap sesama. Yang kelima, meningkatkan kesabaran karena janji Allah Subhanahu wa taala pasti ditepati. Dalam Al-Qur'an itu dijelaskan bahwasanya barang siapa orang yang beramal soleh, beriman kepada Allah, maka janjinya adalah surga. Maka sekalipun berat menjaga keimanan, menjaga ketakwaan kita, menjaga kesabaran kita, tapi ketika kita yakin dengan janji Allah, dengan dibalas surga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu menjadikan kita lebih sabar lagi. Kemudian yang keenam, meningkatkan rasa syukur. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala itu saking sayangnya sama umat manusia. Ya toh? Kenapa? Allah itu tidak mau membiarkan umat manusia itu tersesat. Maka Allah menurunkan kitab sebagai pedoman atau petunjuk. Semestinya kita bersyukur kepada Allah, tidak dibiarkan tersesat. Kemudian yang ketujuh, dengan semua itu tadi harusnya meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Karena tadi kita sudah tahu mana yang benar, mana yang salah sesuai dengan kitab, sesuai dengan Al-Quran, maka semestinya kita menghindari apa yang Allah
larang dan menjalankan apa yang Allah perintahkan. Nah, anak-anak sekalian, itu materi kita pada hari ini, ya. Kemudian yang terakhir pesan saya adalah jangan sampai kita kemudian merasa takut yang berlebihan, ya, merasa takut yang berlebihan karena corona ini. Saking takutnya sampai berlebihan sampai tidak mau ke masjid. Kemudian hal-hal lain yang positif malah tidak mau karena takut yang kepada corona. Jangan pula kita kemudian merasa saking beraninya kemudian lalai, ya, menyepelekan corona ini. Mentang-mentang nyawa itu kan di tangan Allah. Kalau memang sudah takdirnya Allah cabut nyawanya, ya sudah meninggal. Allah memerintahkan kita untuk berikhtiar. Kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan untuk menjaga diri, ya, untuk dijaga kesehatan tersebut. Karena wajib hukumnya bagi kita menjaga pemberian Allah, termasuk menjaga kesehatan kita. Maka ikhtiar kita adalah dengan mematuhi protokol kesehatan sebagai bentuk kita menjaga pemberian Allah Subhanahu wa taala. Oke anak-anak, nah, alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kurang lebihnya. Semoga bisa menambah pengetahuan kita, menambah kecintaan kita terhadap Al-Quran. Mari kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.